Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala di tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah. Insyaallah kita melanjutkan bacaan kita hadis-hadis tentang puasa. Yang alhamdulillah sudah kita baca hadis 1 sampai 18. Sekarang masuk hadis yang ke-19 di kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita masuk hadis yang ke-19 yang tentang puasa. Hadis 103 untuk keseluruhannya. Qala al-muallif rahimahullah Ana Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Nabi pernah beritahukan bahwa dirinya Abdullah bin Amr mengatakan, wallahi la asumannan nahara wa la aqumannal laila ma ishtu. Demi Allah, aku akan berpuasa pada siang hari dan salat malam selama hayat ma'ishtu, selama hayat berada di kandung badan, selama aku hidup. Faqala an-nabiyyu, kemudian Nabi lantas bersabda, bertanya kembali kepadaku, antal ladzi qulta dzalik, apakah engkau yang mengatakan seperti itu? Qultu lahu, kemudian aku mengatakan, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, demi bapa dan ibuku sebagai tebusan untukmu, aku memang telah mengatakan demikian itu ya Rasulullah. Qal fa innaka la tastati'u dzalik. Nabi bersabda, engkau tidak akan sanggup untuk melakukan demikian itu. Fasum wa aftir, dan berpuasalah serta berbukalah. Wa qum wa nam, salatlah dan tidurlah. Wasum minas syahri salasata ayyam, berpuasalah 3 hari di tiap bulan. Ini ayyamul bid, pertengahan bulan. Fa innal hasanata bi asri amsalha, karena sesungguhnya satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Jadi 30 hari kan, 1 hari jadi 10. Kemudian 20, 30, 3 hari itu seperti 3 bulan, 1 bulan begitu. Nah, lipat. Asri amsalha. Dzalika mithlu siyamid dahar. Seperti itu adalah puasa 3 hari tiap bulan, itu seperti puasa sepanjang hari. Qultu inilah utiku afdala min dzalik. Kata kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku sanggup untuk melakukan puasa lebih dari itu. Qal fasum yauman wa aftir yauman, dzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa afdalus siyam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, puasalah sehari, berbukalah sehari, puasa selang-seling. Dzalika siyamu Daud alaihi salam, ini puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa afdalus siyam, ini adalah puasa yang paling afdal. Qultu inilah utiku afdala min dzalik. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, aku sanggup untuk melakukan lebih dari itu. Apa kata Rasulullah? Faqal la afdala min dzalik, tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Wa fi riwayatin qala la sauma fawqa saumi akhi Daud alaihi salam satrud dahri sum yauman wa aftir yauma. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, la sauma fawqa saumi akhi, tidak ada puasa yang lebih baik dari puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam, satrud dahri, berpuasa di mana puasa setengah tahun, puasa sehari dan berbuka tidak berbuka sehari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Kitabus Shaum, yang berkaitan bahwa puasa yang paling afdal adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, tidak puasa sebagian. Sehari tidak puasa, selang-seling. Kemudian hadis yang ke-20 yang berkaitan dengan
204. Ana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud alaihi salam wa habba salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulatahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang paling dicintai oleh Allah puasa itu, inna ahabbas siyam, sungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah siyamu Dawud alaihissalam, puasa Dawud alaihissalam. Dan solat yang paling dicintai oleh Allah solatnya Nabi Dawud alaihissalam. Adalah beliau, kenapa dia solat itu, dia caranya beliau alaihissalam Nabi Dawud tidur setengah nisfal lail, beliau tidur di separuh malamnya, sepertiga malam dia gunakan untuk bangun malam, seperenamnya lagi untuk tidur kembali. Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari, puasa selang-seling. Itulah puasa Nabi Daud. Kemudian hadis yang ke-21 205 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalili, yaitu kekasihku, mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Saya misalnya satu ayam min kulli syarti, puasa 3 hari di setiap bulan, 2 rakaatai duha, 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, dan melakukan salat witir sebelum tidur. Kemudian hadis 206 an Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala sa'altu Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil jumu'ati qala na'am wa zada Muslim wa rabbil Ka'bah. Dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala, aku bertanya Jabir bin Abdullah, anahan Nabiyu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa hari Jumat? Alhamdulillah. Apakah melarang? Apakah Nabi melarang dari puasa hari Jumat? Qala na'am, iya. Kemudian ada tambahan warabbi Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Ini saking penting. Berarti puasa larangan, puasa hari Jumat, mengambil khusus hari Jumat dipuasa, padahal tidak ada kaitan yang lain. Puasa Jumat yang khusus. Kemudian hadis yang ke-23 19, 20, 21, 23. 207 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ay yasuma yauman qablahu aw ba'dahu. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum, tidak boleh, jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali dia puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Ada kaitannya. Tapi kalau fokus untuk Jumat doang, itu dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-24 208 an Abi Ubaidin Maula bin Azhara wasmuhu Sa'd bin Ubaidin qala sahidtu al-Aida ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala hadzani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yaumu fitrin kam min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna min nusukikum. Dari Ubaid bin Sa'ad, dari Abi Ubaid bin Sa'ad, Abu Ubaid bin Sa'ad Maula bin Azhar, Maula Abu Azhar, Maula itu mantan budak ya. Wasmuhu Sa'ad bin Ubaid, dan namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Beliau mengatakan, aku hadir salat Aid bersama Umar radhiyallahu anhu berkata, dan Umar berkata begini, hadan yaumani, ini 2 hari yang Rasulullah SAW larang untuk berpuasa di dalam 2 hari itu, Idul Fitri sama Idul Adha. Yaumu fitr, yauma fitrikum min siyamikum, yaitu hari Idul Fitri kalian di mana kalian memakan
hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian, puasa Ramadan fitrikum. Wal yaumul akhir, dan hari yang lainnya ta'kuluna min nusukikum, yaitu hari Idul Adha, di mana kalian makan dari hasil sembelihan kalian, kurban kalian. Kemudian hadis yang ke-25, 209, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa 2 hari. An-Nahr wal Fitri, puasa Idul Adha sama Idul Fitri. Atau An-Nahr itu hari berkurban, hari Fitr, hari berbuka setelah puasa Ramadan. Wa anistimalis samai wa ayyahtabiyar rajul fi saubin wahidin. Wa anistimalis samai. Kemudian Rasulullah juga melarang untuk sama ittiba. Apa itu sama ittiba? Penjelasannya adalah duduk di atas pantat, menegakkan kedua betis, serta membelitkan selembar kain pada kedua betis. Itu ittiba. Kemudian sama adalah membelitkan pakaian dari sisi tubuh, bagian kanan ke tangan kanan dan pundak kanan. Lalu membelitnya pada tangan pundak kanan lewat belakang, sehingga kedua tangan tertutup rapat, tidak ada celah lagi. Itu sama wa ittiba. Soalnya nanti ada, kita akan jelaskan, berikan contoh mana istimali pas sama ittiba. Wa ayyahtabiyar rajulu fi saubin wahidin anis salati ba'da subhi wal asri. Kemudian beliau juga melarang tadi sama ya, ittiba, salat sesudah subuh dan asar. Jadi sama ittiba. Kemudian akhrajahu Muslim bi tamamihi wa akhrajal Bukhari sawma faqat. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini secara lengkap, sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan hanya berkenan dengan puasa. Kemudian hadis yang ke-26, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Insyaallah. Ini hadis Bukhari. Jadi kita niat untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-27 tentang Lailatul Qadar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru Lailatul Qadri fil manami fi sab'i al-awakhiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum kata ta'at fi sab'il awakhir faman kana minkum mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya para laki-laki, ya, para sahabat ada yang bermimpi uru bermimpi pada Lailatul Qadar itu malam ke-27. Ketika tidur pada 7 hari terakhir, sabil awakhir, 7 hari terakhir, 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, aku melihat juga ara ru'yakum, aku melihat bahwa mimpi kalian bertepatan dengan 7 hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, barang siapa yang di antara kalian hendak mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencarinya pada 7 hari di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang ke-28. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashr al-awakhir. Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya carilah Lailatul Qadar, taharru Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal yang ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis yang ke-28. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil asril awsati min Ramadan fa takafa aman. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau beriktikaf fil asril awsati min Ramadan fa takafa aman. Beliau beriktikaf di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Beliau lalu iktikaf pada bulan Ramadan dalam setahun. Kemudian hatta idza kanat Lailatul Isrin sampai dia malam ke-21 walatul lati yakhruju min sabihatiha min i'tikafihi pada malam ke-21 yaitu pada malam yang keesokan harinya beliau keluar dari i'tikafnya. Kemudian beliau bersabda faqal man i'takafa ma'i falyataki fil asril awakhir. Siapa yang mau beriktikaf bersamaku maka beriktikaflah di al-asril awakhir, di 10 terakhirnya di bulan Ramadan. Faqad uritu hadhihi lailata thumma unsituha, maka aku telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, namun aku telah dibuat lupa tentang malam itu. Faqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin min sabihatiha. Sungguh aku melihat saat itu merasa diriku sujud di atas tanah dan air pada pagi harinya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, faltamisuha fil asril awakhir, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Faltamisuha fi kulli witrin, dan cari lagi lah di 10 terakhir itu di setiap ganjilnya. Qala famataratis sama'u tilkal lailata. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, pada malam itu langit menurunkan hujan. Pada malam itu wa kana al-masjidu ala arishin, dan saat itu masjid sudah memiliki atap akan tapi bocor. Fa waqafal masjidu fa absarat ayna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi atharul ma'i wat tini min subhi 11. Pada malam langit menurunkan hujan. Saat itu masjid sudah memiliki atap akan tapi bocor. Dengan kedua mataku kulihat kening Rasulullah SAW ada bekas tanah yang bercampur air pada pagi hari ke-21 tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itulah bahasan kita yang berkaitan dengan hadis puasa. Ini tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal 4 hadis. Sudah kita baca 27, 28, 29. Sekarang kita masuk hadis 30 dah. Kita lanjutin dulu. Tentang bab i'tikaf. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil asril awakhir. Adalah Rasulullah SAW dari Aisyah ya menjelaskan beliau beriktikaf di 10 terakhir min Ramadan, dari Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di, kemudian beliau diikuti ya, para istri beliau itu juga melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Wa fil lafdin kana Rasulullah SAW, dalam lafaz yang lain adalah Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan, beliau beriktikaf di setiap Ramadan. Fa idza shallal ghadata, apabila beliau masuk salat subuh, ja'a makanahu alladhi i'takafa fi, beliau juga jika beliau hendak salat subuh maka beliau menghampiri tempat yang sebelum dijadikan tempat i'tikaf. Nah. Itu hadis 26. Sekarang hadis 31 sekarang. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha kanat turajjilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Aisyah dijelaskan Aisyah ini pernah menyisir Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beliau sedang haid. Wa huwa mu'takifun, dan Nabi sedang beriktikaf fil masjid wa hiya fi hujratiha, dan Aisyah di kamarnya, di biliknya sendiri. Apa yang dilakukannya? Yunawiluha ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyodorkan kepalanya kepada Aisyah untuk disisir. Dalam riwayat yang lain, fi riwayatin wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke rumah kecuali untuk keperluan seperti orang pada umumnya. Kemudian wa fi riwayatin ana Aisyah taqala, bahwasanya Aisyah berkata, inni kuntu la adkhulul baita li hajatin
wal maridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marratun. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, aku pernah masuk ke rumah karena suatu keperluan, sementara di rumah tersebut ternyata ada orang yang sakit, maka aku tidaklah bertanya kepadanya kecuali sambil lewat saja. Kemudian hadis 32. Ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Umar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyati ana atika laitan wa fi riwayatan yauman fil Masjidil Haram. Dulu aku pernah bernadar di waktu jahiliyah untuk beriktikaf di malam atau di suatu hari di Masjidil Haram. Qala, Nabi bersabda, fa'ufi binadrik, laksanakan nadarmu, tunaikan nadarmu. Walam yadhkur ba'dur riwayati yauman wala laitan. Sebagai perawi tidak juga menyebutkan lapal sehari atau juga lapal semalam. 6. Kemudian hadis yang terakhir, masuk ke hadis yang ke-33. Ada 33 hadis yang berkaitan dengan Kitabus Shaum Asyam di Bulugh di Umdatul Ahkam. Insyaallah nanti kita akan ambil lagi kitab yang lain, kitab Bulughul Maram, untuk mendapatkan ilmu yang lain lagi tentang puasa. Kita belajar puasa dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir, hadis 33 ya. 30, 31, 32, 33. 217 an Safiyah binti Huyayin. An Safiyah binti Huyayin radhiyallahu anha qala, dari Safiyah binti Huyayin radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid, dalam keadaan iktikaf di masjid, fa ataituhu azuruhu lailan fa haddatsuhu. Kemudian pada suatu malam aku mendatangi beliau untuk menjenguk beliau. Lailan fa haddatsu, aku pun berbincang-bincang dengan beliau. Tsumma qumtu, kemudian aku pun lantas bangkit untuk kembali. Li an kaliba faqama ma'iya liyakalibani. Beliau pun berbangkit bersamaku untuk mengantarkanku. Wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaidin. Ketika itu Safiyah tinggal di rumah Usama bin Zaid. Famarra rajulan minal ansar, tiba-tiba dua ansar lewat. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil masjid. Tatkala ketika kedua melihat Rasulullah, beliau mempercepat langkah kakinya. Faqala, ala rislikuma. Kemudian Nabi bersabda, pelan-pelan, ala rislikuma. Innaha Safiyatu bintu Huyayyin. Pelan-pelanlah, sungguhnya wanita inilah Safiyah binti Huyayy. Faqala, subhanallah. Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Nah, ini Nabi langsung kasih tahu, jangan sampai ada nanti mikir yang lain seudon ini dan itu. Langsung Rasulullah mengatakan, ini istriku Safiyah binti Huyayyin yang aku mau antar ke rumahnya, antar ke kamarnya. Jangan sampai kalian mikir yang lain-lain begitu. Tapi para sahabat menjawab, dua sahabat ini, subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah ya Rasulullah. Faqala, inna syaitan yajri min ibni Adam majarad dami. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri keturunan anak Adam melalui aliran darah. Wa inni khiftu ayyaqadhifa fi qulubikum masarra, dan aku tak khawatir itu sekiranya setan itu menyusup kejelekan dalam hati kalian berdua, berupa kejelekan. Aw qala sayyan, sesuatu. Wa fi riwayatin annaha ja'at tazuruhu fi itikafihi fil masjid fil asril awakhir min Ramadan. Dalam sebuah riwayat yang lain, bahwasan Safiyah binti Huyayyin datang mengunjungi beliau sallallahu alaihi wasallam di i'tikafnya di masjid pada 10 terakhir bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan, kemudian Safiyah binti Huyayyin ini berbincang-bincang beliau beberapa saat. Lalu tsumma qamat tangkalibu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalibuha. Kemudian beliau selesai ngomong, beliau ingin kembali, ini Safiyah binti Huyayyin, istri beliau SAW. Kemudian beliau juga ikut bersama istrinya Safiyah binti Huyayyin untuk mengantarnya. Hatta idza balagha babal masjid, sampai di pintu masjid, inda babi Ummi Salamah,
kemudian sampai di bab Ummu Salamah, di samping pintu rumah Ummu Salamah. Lalu disebutkanlah keterangan semakna dengan hadis di atas. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga bermanfaat. Ada 33 hadis yang kita baca dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Itu pokok-pokok hukum dari perkataan sebaik-baik manusia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 33 hadis, ada part 1 dan part 2 yang berkaitan dengan kitab Shawl, kitab Siyam dalam kitab Umdatul Ahkam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.